Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu 'alad dini walau karihal kafirun. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah maghrib yang sama-sama mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah lama tak berjumpa kita ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Yang paling mahal itu adalah sehat. Baru-baru ini kita berkumpul tentang kesehatan. Datang ete-ete, tidak perlu kami sehat Ibu, yang penting banyak keping. Iya pula, betul itu tidak kan? Terus kami bilang sama ete-ete itu, Ibu mau banyak keping. Siapa yang tidak keping? Sadonya butuh keping, pengen keping. Jangan kata Pak Ustaz mantan mau umak atau keping, tidak. Betul. Kiranya ayah pun kini ku atau keping jualnya. Cuma jadi masalah dapat keping banyak, pengeluaran juga lebih banyak pula lagi. Jadi kalau kita berhajat butuh kepada keping, kita bertakluk, kita bersandar dengan keping Bapak Ibu, ini alamat konyol, alamatul konyol, bersandar dengan keping. Kenapa begitu? Keping ini kan suatu makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Kalau orang hari ini bergantung dengan keping, maka siap-siaplah dirinya hancur berkeping-keping. Hancur. Yang sakit Ibu, Pak, orang dikubur di hati keping. Ini ada kisahnya nih. Satu orang konglomerat naik pesawat pribadi membawa setengah hartanya di atas pesawat. Satu saat ini cuaca buruk sehingga terjatuhlah pesawat ini di suatu pulau bersama pilot-pilotnya. Pilot cuma satu, konglomerat bersama pilotnya terdampar jatuh di satu pulau. Pecahlah pesawatnya sehingga mengakibatkan luka berat kepada sang pilot. 2 hari kemudian meninggal pilotnya, tinggal konglomerat sendiri. Mau ditelepon gak ada sinyal. Orang di rumah pun luar kota nyari juga ini pos ini, cuma mau nyari kemana? Nggak ada sinyal. Singkat cerita, dia pun kelaparan. Dia cari makanan, tak ada makanan. Tak ada makanan. Di pulau mau makan apa? Duitnya banyak, 5 koper dibawa sama dia. Hartanya banyak, separuh harta dibawa di atas pesawat pribadi. Kelaparan. Rupanya Bapak Ibu alim ulama katakan orang kaya ini biasanya nggak pandai kerja. Betul itu. Memang dia kaya, sudah Allah takdirkan dan Allah tentukan dia kaya. Apapun dia pegang menjadi duit. Kalau takdirnya kaya. Maaf cakap Bu, dipegangnya menjadi aneh. Betul ini. Kalau takdirnya kaya. Tetapi kalau takdirnya miskin, fakir, walaupun ami dipaciknya menjadi tagadi sudah-sudah. Ini terbukti nih. Waktu itu ikan lagi sepi-sepinya. Cerita ini orang-orang Sibolga ini, kawan kita orang kopi, lagi sunyi-sunyinya. Memang takdir kawan ini memang lagi naik daun kalau bahasa Sibolganya. Lagi memang sunyi-sunyi ikan, terang bulan. Tahu tuh dapat telepon dia.
mau oge lau ikut pas mencatur kami kan mau oge lau apa itu lau sare sama lau bode super bana harganya murah dapetnya lah 1/2 ton waktu itu ibu jadi keping 1/2 ton baru untung buka di juta tidak main-main itu kalau akhirnya kaya jadi memang orang kaya tadi terdampar di satu pulau itu nggak bisa berbuat apa-apa berburu nggak pandai dia di rumah pun dia kan makan tinggal hidupnya pembantu yang memasakkan kalau pengen burung elang mungkin suruh anggota tembak bukan nggak ada makanan di hutan sana banyak makanan cuma nggak pandai dia nyari makanan nama juga orang kota masuk kampung, masuk hutan kedinginan lah dia itu pulau itu musim pula badai kedinginan dia nggak pandai cari selimut kalau orang kampung mungkin pandai dia cari selimut pandai dia menghidupkan api unggun kalau orang kampung ini orang kota pula daun-daun pun nggak bisa disulam dia jadi selimut orang kampung kan bisa itu daun-daun jadi selimut daun pandan menjadi tikar ini nggak pandai memang di kota pengen tikar tinggal beli duit banyak sampai 2 minggu kemudian kurus kering badannya supaya nggak dingin bapak ibu diambillah uang dalam koper itu dijadikanlah tikar ditumpuk jadikanlah alas diukirnya lah di atas di pohon-pohon itu apa katanya uangku banyak 1 potong roti pun gak bisa didapatkan dengan uang ini kata dia itu yang nulis ini yang konorat tadi itu lalu mati dia di atas tumpukan kepingnya ini orang kaya mati di atas keping begitulah bapak ibu kalau kita ini bersandar dengan keping kain pun tak kaju tidak perlu sehat dan keping banyak sampai hari ini pun ibu orang takut punya anak banyak karena katanya kalau anak banyak harus banyak keping baru-baru ini 2 hari yang lalu ada anak diaborsi sama dia digugurkannya dengan alasan sakit pada mencari keping gak tahu dianya gak berpikir dia gak merenung kehidupan sebelumnya selama ini loh dia dari punya anak 2 sampai SMP anaknya makan dari mana punya baju dari mana berlistrik dari mana bisa dia makan bisa dia mensekolahkan anaknya enggak terjadi apa-apa kok mau bakoreng akibatnya masuk rumah sakit 3 minggu baru pulang tadi pagi nah ini musim-musim yang takut dengan keping jadi kita bapak ibu kalau bisa bersandar dengan Allah subhanahu wa ta'ala selalu dengan banyak-banyak berzikir menghidupkan hati dengan zikir masalul mu'minin alladhi yadhkuruna Allah walladhi la yadhkuruna Allah masalul hayy wal mayyit orang mukmin seperumpamaan orang mukmin yang berzikir mengingati Allah dan orang mukmin yang tidak berzikir tak pernah mengingat Allah bagaikan orang yang mati dan orang yang hidup. Jadi untuk menghidupkan hati ini Bapak Ibu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilatih. Allah itu dilatih. Enggak bisa nggak dilatih tuh. Harus mengisikan waktu kita sekurang-kurangnya berapa menit? 15 menit sekurang-kurangnya. Duduk merenung tawajuh. Allah 15 menit. Banyak mana Pak Ustaz? Boleh kurang? Boleh 7 menit. Allah La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita hitung saja 100 kali. Solawat, istighfar
baru berdoa. Jangan habis berzikir tak berdoa. Yang masalah sekarang ini habis berzikir lupa kita berdoa. Berdoa habis berzikir berdoa. Tutup dengan doa. Insya Allah hidup akan berkah. Tetapi orang yang tak pernah wirid, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun, kata alim ulama. Siapa yang tak pernah berwirid, berzikir, maka dirinya bagaikan kirdun, monyet. Memang dirinya enggak bentuk monyet, tapi sifat-sifat monyet hadir dalam hatinya. Apa sifat monyet Bapak Ibu? Sifat monyet itu hakok. Pertama sifatnya bandel. Walau rintangan tak menjadi beban pikiran. Namanya kera sakti. Sunggoko. Bandel minta ampun. Suka melawan. Itu sifatnya monyet. Kedua, hakok. Tomak. Coba lagi kan pisang kamu itu dan bini itu tangan kanan padu agi dan bini tangan kiri padu agi pisang dan bini pakai kakinya dan pisang masuk ke mulutnya padu di padu itu sifat monyet. Kalau di tangan tak mau latih, namanya hakko lagi tiki, itu sifat monyet. Orang tak punya wirid, tak pernah berzikir, tak pernah menyati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta orang dan binyo. Hartanya dipadunya tak mau keluar. Apa juga sama orang diambilnya. Sifatnya bandel, suka mancikarawi kalau bahasa Sidoga katakan, suka mengguturi. Ini kalau kita lihat di kampung kita, tetangga kita, kalau ada bandel-bandel, lihat aja, oh rupanya pernah berzikir. Makanya saking pentingnya mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ketika berhubungan suami istri dianjurkan ingat kepada Allah, baca bismillah ataupun berdoa. Kalau nggak berdoa, lahirlah anak yang kayak monyet. Sifat-sifatnya bandel minta ampun. Jadi kalau anak bandel-bandel itu bukan aib orang tuanya, kata guru kami. Kalau ada mada-mada santri, jangan bandel-bandel santri. Kalau kan bandel-bandel sama dengan buka aib orang tua sendiri. Insyaallah Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya kemarin ini masih tentang perkara yang membuat rezeki kita ini senyap, melarat. Ini yang ditakuti orang. Perkara yang menakutkan itu kalau rezekinya seret. Betul Bapak Ibu. Kalau sudah seret ini susah kali hidup ini. Susah kali. Tertawa pun udah malas, bicara pun malas, tidur pun malas. Sekali tidur, kalau bisa jangan bangun-bangun lagi. Karena kalau dia bangun, pening kepala dia. Mikirkan rezeki tadi itu. Ini sifat orang yang seret. Ada kawan dulu orang Sumatera juga, tumpur luar biasa Bapak Ibu. Dia punya ruko 4 di Sumatera Utara ini, sebutlah tempatnya. Orang Sebolga dia 4 rukonya. Kemudian 120 anak-anak rukonya ini. Jadi 4 grosir 4. Kemudian lapo-lapo kete itu 120 yang berkiblat sama 4 ruko ini. Jadi ada namanya seperti itu ya. Ada anak-anak payung ini. Jadi orang 120 ini belanja ke tempat dia semua. Bakiro kita Siboga pelangganan. Jadi kata dia ketika itu, saya Pak Ustadz ketika itu tidur jam 3 malam. Kenapa? Ngitung duit itu. Capek kali ngitung duit. Saking malasnya, kadang-kadang ada masa malasnya katanya kan, ngitung duit ini, masukkan dalam karung, buang aja di gudang. Saking banyaknya duitnya. Tapi sifat itu memang ketika lupa sama Allah, ingin menambah rezeki yang banyak lagi. Dia belilah gudang di Serge sana, beli gudang dia.
Habis beli gudang, beli kapal, buka cincin 2 biji. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau sudah pengen kaya itu begitu, dia apa aja mau dibeli. Sampai kata dia, kalau ada orang jual rumah, cepat kan aku beli. Sampai di kampung tuh dibilang jangan jual sama dia. Dijuluki dia Fir'aun. Orang pun sudah bilang Fir'aun dia nih. Dia cerita sama kita nih. Dia belilah kapal, beli kapal, beli gudang. Beruntung, tambah lagi, beli kapal lagi cincin. 3 kapal, 1 gudang, 4 grosir, 120 anak-anak grosirnya. Ketika itu Bapak Ibu, duit itu kayak daun katanya, asal buang, asal buang, asal buang. Singkat ceritanya, setahun kemudian mulailah kapal bermasalah. 1 kapal bermasalah, untung 1 ruko nutupi 1 kapal. Begitu terus kapal kedua. Singkat cerita sampai 3 tahun, kata dia 3 tahun merasakan kenikmatan itu, dia punya harta banyak 3 tahun kata dia. Perjalanan 3 tahun ini hilang semuanya, malah terutang dia. Ketika itu kata Bapak Ibu, saya injak ini lantai keluar rumah bagaikan lumpur. Malu dia melihat orang lain. Larilah dia ke Aceh sana, ke Labuan Haji sana, lari dia ke sana. Habis lari, mulailah orang itu berdikari, mandiri, jual-jualan warung, belilah kutuk-kutuk. Dari ruko 4 beli cincin, terakhir menjadi kutuk-kutuk. Sampai setahun setengah pindahlah di Sibolga, ketemulah sama saya. Nah, ini kisah nyata ini. Itu kalau sudah kaya, kaya betul. Kalau sudah miskin, miskin betul. Jadi kita harus tahu apa hal-hal yang membuat kita miskin dan melarat itu. Nah, kadang-kadang ada satu sebab yang kita buat tapi kita nggak sadar. Di antara sebabnya, kalau kemarin, dan tersebut adalah apa? Berwudu di WC. Watawadu fil mabruz, berwudu di WC. Wa qiyadatus sawb ala badani, menjahit pakaian di atas badan. Artinya pakaian masih dipakai, kita menjahit di situ. Ini ajaran orang tua kita dulu ini, betul kan? Rupanya alim ulama sudah terus di sini nih, rupanya memang nggak boleh. Ya, ini Bapak Ibu secara dalil syar'i tak ada. Tapi ulama As-Syekh Az-Zuruji katakan ini pendapat isar, pendapat para sahabat. Nah, para sahabat itu yang dinukil oleh alim ulama. Wa tajfiful wajhi bis-sawb, mengusap baju, mengusap wajah dengan baju. Habis berwudu usap, ya nggak boleh nih, menjadikan kefakiran, nggak boleh. Wa tarkul baitil ankabut fil bait, meninggalkan sarang laba. Nah, sarang laba di dalam rumah, membiarkan sarang laba di dalam rumah. Apa nama sarang laba ini? Gaba ya? Hah? Apa namanya? Lawa-lawa. Itu pokoknya sarang apa itu? Gaba-gaba itu. Sarang-sarang, ya itu nggak boleh. Kalau ada cepat-cepat dibersihkan. Itu jika kami dulu Pak, jika kami waktu di Barus, kan kalau kampung-kampung ada tuh gala-gala panjang itu. Kalau sudah nampak itu anti itu, cepat buang itu, bersihkan itu. Menjadikan fakir aja kalian. Ini Pak, orang tua kita sudah ajarkan ini. Tapi kalau kini habis semua rumah basarang lama saya. Pak malas anak-anak gadis kini. Pak malas, sibuk main HP saja. Cari kamarnya. Pak, kalau mama kini Bu, kok kita lihat bukan mama Sike. Kalau Sike jangan tanya. Nggak ada mama aku. Mama Sinun, kalau keluar dari rumahnya, gincunya tababana, badaknya bakiro semen, satabat-taban, pakaian bersih bana, pas batang dan ke rumahnya, wow, gerih deh, marapak kata orang gitu, marapak,
di situ sadon. Ancak-ancak di luar, buruk-buruk di dalam. Wa ta'awanu bis shalah, menyepelekan salat, menganggap enteng salat. Ini penyakit orang sibulga ini. Penyakit orang sibulga wajar aja kita di nomor 4 menurut apa ya, Densus itu 4 kemiskinan terbesar di Sumatera Utara, yang keempat dari bawah kita, Sibolga. Nomor 4, ranking 4 terakhir. Berarti ada lagi di bawahnya lagi yang kan? Cuma 4 terakhir kita nih. Luar biasa nih. Kalau kita berpikir teliti, memang betul ini menyepelekan sholat banyak sekali. Rupanya nggak boleh. Sholat saja kita menyepelekan seperti ini. Datang waktu sholat, dekona, sabantala ilah, itu menyepelekan walaupun dia sholat, apalagi tidak sholat, luar biasa lagi. Wa asra'ul khuruj min al-masjid ba'da sholatil fajr, cepat keluar dari masjid selepas sholat subuh. Ini jangan dibiasakan, kecuali mendesak apa-apa. Habis subuh, habis salat lantas salam, habis subuh assalamualaikum langsung ciring, lari. Mau kemana? Oke, tidur mengantuk barang bu. Di batang itu tidurnya dulu. Nah, ini menimbulkan kefakiran. Wal ibtikaru fi dhahabi lasuk, berpagi-pagi berangkat ke pasar. Ini mengakibatkan kefakiran. Ya, jangan. Kemudian watarkud doa bil khairi lil walidain, enggak mau mendoakan kedua orang tuanya. Watarkud doa bil khair lil walidain, meninggalkan doa kebaikan untuk kedua orang tuanya. Nah, ini yang makbul ini. Kata guru kami dulu, kok nak pengen kayo, jangan pernah doa khusus kepada orang tua. Doa khusus sebut nama. Membawa doa umum seperti kita, ya Allah ampunlah dosa-dosa kedua orang tua kami sebagaimana orang tua kami, ya Allah ampunlah dosa-dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka melebihi sayangnya mereka kepada kami, kan begitu kan? Tapi sebut namanya, ya Allah orang tua saya Pukiem, ampunkan dosa-dosanya Allah, kalau masih hidup bahagiakan di masa hidupnya, tutuplah usia dengan husnul khatimah. Yang sudah meninggal, ampunkan dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, sampaikan pahala kami kepada mereka, dan jangan jadikan dosa-dosa kami menjadi beban untuk mereka. Ini doa-doa anak kepada tua seperti itu. Jangan bagi anak batu giling, batu lado, digiling umak sampai penyet. Ada anak bakiro, anak peluru, alaga adanya marah tu anakku, indah pulang-pulang. Gilirannya mularat di kampung nun, telepon umaknya, rumah, ada aku sambil pulang. Yusuf mana dari Jakarta aku, dikirim kepeng ke umak, dikirim kepeng oleh orang tuanya, dikirim mana kepeng pai ke Lampung. Sampai di Lampung, dah ada kabar. 2 tahun kemudian terang kabar ala kayu ini. Tidak boleh ingat sama orang tuanya. Anak durhaka kalau namanya itu. Banyak seperti itu ibu. Giliran kaya lupa. Macam-macam bentuk-bentuk anak ini. Nah, ini jangan kita lupakan ini. Dan kita pun orang tua ya tentu punya anak, tentu punya orang tua juga. Kemudian memakai celana dalam keadaan berdiri. Nah, ini yang agak-agak muskil ini. Memakai celana dalam keadaan berdiri, ini pun menjadikan kita kefakiran. Jadi bagaimana Pak Ustadz pakai celana? Ya duduk. Ini nggak boleh kita ini. Artinya kenapa kita disuruh duduk? Biar santai. Memang bagage-gage itu ibu, inna adalah minasyaitan, tergesa-gesa itu dari bisik-bisikan setan. Laki itulah manung bunuhna laki mereka macam-macam kasun tajilapa.
Pas kaki saya dua jatuh. Pas tangan ulin ada yang ada patah. Ada kan? Itulah. Itu yang memanggil laki. Boleh berdiri ke dalam keadaan darurat, tapi kita hindar itu. Insyaallah Pak Ibu ya. Cukup ya. Nggak usah panjang-panjang, nanti susah mengingatnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Apa itu?